Halo semua, selamat datang di Titik Terang Jiwa. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu arti sikap dewasa. Menjadi dewasa itu bukan artinya kamu harus menjadi orang yang serius setiap saat. Tapi, orang dewasa bisa membedakan mana perilaku yang pantas atau tidak dalam situasi apapun. Pasti sering muncul pertanyaan, gimana sih jadi orang yang lebih dewasa? Mungkin ada masanya ketika kita dianggap kurang dewasa, padahal usia kita sudah tidak lagi remaja. Kemungkinan besar, ada perilaku atau respon kita yang dianggap tidak dewasa. Tentu saja, hal ini tidak mengenak. Tidak ada orang dewasa yang ingin dilihat tidak dewasa, kan? Nah, apa sih yang menjadikan kita disebut orang dewasa itu? Bagaimana kita bisa jadi lebih dewasa? Kenyataannya, konsep seseorang yang dewasa itu cukup ambigu dan relatif. Namun, biasanya seorang yang dewasa seringkali dikaitkan dengan orang yang punya penilaian yang baik, bisa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Apakah kamu tahu orang yang kurang dewasa itu seperti apa? Jika di sekitarmu ada anak kecil atau remaja, pasti kamu kurang lebih tahu apa artinya itu. Jika seorang anak kecil tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, anak itu mungkin saja berteriak marah, menangis, atau guling-guling di lantai hingga permintaannya dituruti. Sama halnya dengan seorang anak remaja, mungkin tidak terlalu banyak drama seperti anak kecil, tapi kamu mungkin masih melihat sisi tersebut. Hingga akhirnya, ketika seseorang berusia 25 tahun, otak mereka baru berkembang secara sempurna. Mereka memahami secara utuh konsekuensi atas setiap aksi yang dilakukan. Namun perlu diingat, menjadi dewasa bukan berarti kita harus menjadi orang yang serius setiap saat. Jika iya, kamu malah jadi orang yang membosankan. Intinya, kamu perlu menyeimbangkan antara bersikap dewasa dan anak-anak. Strategi idealnya adalah kita bisa mempertahankan karakter baik dari anak-anak. Misalnya rasa penasaran, kreativitas, humor, keberanian untuk bereksperimen, dan sebagainya. Setiap orang pasti bertambah usia, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, hingga akhirnya meninggal. Namun menariknya, setiap orang menjadi dewasa di waktu yang berbeda, dan tidak terikat pada umur mereka saat itu. Pengalaman hidup, dan proses pembelajaran yang membentuk mereka menjadi diri mereka saat ini. Tidak aneh, ada orang yang usianya sudah tua, tapi tingkat kedewasaannya masih rendah. Hal ini mungkin sering kamu temui. Anak kecil yang kelihatannya sangat dewasa, atau orang yang sudah lulus kuliah, tapi tingkah lakunya masih seperti remaja. Pertanyaannya sekarang begini, apa sih maksudnya menjadi orang yang dewasa? Ketika kamu membuka Google dan mengetik pertanyaan ini, kebanyakan hasil yang keluar adalah soal mempersiapkan cara kerja, mengatur keuangan, menjadi orang yang disukai, dan sebagainya. Tentunya semua hal ini merupakan kualitas yang diharapkan. Namun, menurut American Psychological Association, menjadi dewasa itu artinya memiliki kebijaksanaan dan penilaian yang baik. Orang yang dewasa mampu mengontrol emosinya sendiri dan bereaksi dengan tepat sesuai situasi yang dihadapinya. Namun perlu dipahami, tidak ada orang yang 100% dewasa. Sama halnya seperti tidak ada seseorang yang 100% berani, 100% disukai, dan sebagainya. Kenyataannya, setiap orang pasti punya sisi kekanak-kanakan dalam dirinya. Tidak peduli di umur berapa mereka sekarang. Namun, bedanya, orang dewasa cenderung dapat mengontrol sisi kanak-kanaknya hingga tidak terlalu merugikan dirinya sendiri maupun orang. Apa akibatnya jika kamu selalu bersikap seperti anak kecil? Ada beberapa ciri dari orang yang memiliki sikap kurang dewasa. Di antara lainnya adalah 1. Terlalu mengikuti suasana hati. Orang yang tidak dewasa seringkali kesulitan mengontrol dorongan yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ada deadline pekerjaan yang harus selesai besok pagi. Tapi malam ini, kamu masih sibuk nonton serial drama di Netflix. Jika dilakukan terus-menerus, kamu akan kesulitan untuk mencapai hal besar dalam hidup. Atau yang sering terjadi adalah kemarahan yang meledak-ledak. 2. Menghindari tanggung jawab. Ini merupakan tanda yang sering muncul
ketika kamu memiliki sikap kurang dewasa. Misalnya begini, ketika muncul sebuah kejadian buruk, apakah reaksi kamu? Apakah kamu merasa jadi korban? Atau berusaha bangkit dan mencari solusi terbaik? Jika kamu seringkali merasa menjadi korban dari keadaan, mungkin saja kamu adalah orang yang belum dewasa, karena menganggap dirimu tidak berdaya dalam menentukan kesuksesan dalam hidup. 3. Tidak punya rencana yang jelas. Bagaimana diri kamu di masa depan? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau mungkin di 10 tahun lagi? Mungkin saja kamu hanya menjawab, ya, jalani sajalah hidup ini, let it flow. Tapi orang yang dewasa sudah memiliki rencana untuk kehidupan ke depannya. Apa target ke depannya yang harus diraih? Dengan mengambil kendali atas hidupnya, dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan orang lain menentukan bagaimana hidupnya. Gimana sih caranya untuk jadi lebih dewasa? Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk belajar menjadi lebih dewasa. Di antara lainnya adalah 1. Banyak mendengar, sedikit bicara. Mungkin kalimat ini sering kamu dengar, tapi sulit dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mulai mendengar, maka kamu mungkin saja kamu belajar banyak hal baru. Menariknya, banyak orang yang tidak sadar bahwa diam itu punya kekuatannya tersendiri. Ada anggapan kalau seseorang yang diam itu pemalu dan lemah. Padahal, diam itu punya pesonanya tersendiri. Ketika kamu diam, orang lain tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Jadi mereka tidak tahu apa langkah kamu selanjutnya. Maka saat kamu bicara, orang lain cenderung lebih memperhatikan. Wajar saja, karena apa yang kamu ucapkan mungkin saja punya poin yang penting. 2. Pertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda. Mungkin kita perlu belajar. Apabila kita tidak tahu akan sesuatu hal, itu adalah sesuatu yang normal. Kita seringkali merasa opini kita yang paling benar. Kita mengesampingkan pendapat orang lain dan berharap mereka bisa melihat dunia seperti yang kita lihat. Mungkin saja kita benar, mungkin saja kita salah. Tidak ada orang yang selalu benar setiap saat. Itulah kenapa kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Kita terbuka atas masukan orang lain karena kita sadar kalau ada hal yang tidak kita tahu. 3. Menerima dirimu sendiri, orang lain, dan keadaan. Berbesar hati untuk menerima memang tidak mudah. Dan yang paling sulit mungkin adalah menerima diri sendiri. Tapi jika kita saja tidak bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima orang lain dan keadaan? Menerima diri sendiri adalah langkah awal. Setelah itu, barulah kita belajar untuk menerima orang lain. Artinya, kita menyadari kalau dalam hidup bermasyarakat, kita akan bertemu berbagai tipe orang yang berbeda. Setiap orang itu tentu saja punya sudut pandang yang berbeda. 4. Belajar menerima situasi. Kita mungkin merasa kalau kita seharusnya diperlakukan lebih baik, atau berhak untuk hasil yang lebih baik. Namun perlu diingat, mungkin saja dalam gambaran yang lebih luas, ada alasan di balik apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi sebelum kamu mulai mencoba untuk berubah, kamu harus belajar untuk menerima terlebih dahulu. 5. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Ketika kita membuat keputusan yang gegabah, kita kemungkinan besar akan membuat kesalahan. Orang dewasa cenderung memberikan jeda sejenak, mengontrol emosinya di bawah kendali, dan baru membuat keputusan ketika dirinya sudah lebih tenang. Karena dengan mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang, tentu akan memberikan hasil yang lebih optimal. Dengan video kali ini, saya harap kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, memiliki penilaian dan sikap yang bagus dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan dalam hidup kita. Kedewasaan itu tidak bisa dipatok dari umur, tapi kedewasaan itu bisa kita dapatkan dari pengalaman hidup
yang pernah kita alami. Saya harap hal-hal yang dibahas di video ini dapat bermanfaat untuk pengembangan jiwa kita menjadi lebih baik. Silahkan komen untuk berbagi pengalaman dari hal-hal yang kamu alami. Jangan lupa untuk subscribe, sehingga kamu tidak akan ketinggalan materi-materi pembahasan dari titik terang jiwa selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan selalu ingat, dari jiwa yang terang, all great things will come.